Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Sudut Pandang Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Angkatan 2020 terhadap pemahaman materi dalam pembelajaran kelas daring pada malam hari. Kelompok kami terdiri yaitu Stanislaus Raditya, Markus Nathan, Lara Shiva, dan saya sendiri Teguh Quraisy. Mungkin boleh di next. Latar belakang. Pandemi yang terjadi pada masa ini telah memberikan sedikit banyak perubahan, khususnya di bidang pendidikan, di mana proses pembelajaran dilakukan secara daring yang juga memiliki keunggulan serta kelemahan dalam pelaksanaannya. Pembelajaran daring berpengaruh pada penggunaan waktu yang sangat-sangat fleksibel hingga dapat dilaksanakannya pembelajaran daring pada malam hari. Akan tetapi, dengan adanya waktu pembelajaran yang sangat fleksibel, perlu sangat diperhatikan bagaimana mahasiswa merespon sistem pembelajaran yang mereka jalani, terutama pada malam hari. Maka dari itu, kami ingin melihat berbagai sudut pandang mahasiswa terhadap perkuliahan daring pada malam hari. Mungkin selanjutnya, rumusan masalah dari kelompok kami yaitu bagaimana sudut pandang mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya angkatan 2020 terhadap pemahaman materi dalam pembelajaran kelas daring pada malam hari. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan sudut pandang mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya angkatan 2020 terhadap pemahaman materi dalam pembelajaran daring pada malam hari. Sekian, terima kasih. Baik, di sini kelompok kami berargumentasi bahwa pembelajaran atau perkuliahan yang dilakukan secara daring, terkhususnya pada jadwal kelas malam, dapat memberikan dampak kepada mahasiswa berupa sulitnya untuk berkonsentrasi dalam mengikuti kelas. Hal ini dikarenakan kondisi mahasiswa yang telah lelah akibat beraktivitas seharian. Hal ini dapat berpengaruh kepada tingkat pemahaman materi perkuliahan bagi mahasiswa. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, tipe penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dengan ruang lingkup mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya tahun 2020 yang memiliki jadwal atau yang menjalani kelas pada malam hari. Namun di sini kami hanya mengambil 5 narasumber untuk diwawancara. Teknik pengumpulan data kami sendiri itu adalah wawancara melalui aplikasi komunikasi online. Dan untuk teknik analisis data sendiri, kami mengambil secara kualitatif dengan mengaplikasikan data yang telah didapat secara deskriptif. Untuk sistematika penyusunan penelitian kami, yang pertama itu adalah ada bab 1 yang merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis atau argumentasi, dan metode penelitian. Lalu ada bab 2 yang merupakan pembahasan. Kami memaparkan atau mengelaborasi data hasil wawancara di bab 2. Dan yang terakhir, bab 3 sebagai penutup, kami menulis kesimpulan yang kami dapatkan dari dilakukannya penelitian ini. Baik, di sini saya akan menjabarkan mengenai hasil perolehan data primer melalui wawancara terhadap mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya angkatan 2020 yang sedang menjalani pembelajaran daring pada malam hari. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kemudian didapatkan beberapa sudut pandang mengenai pembelajaran daring pada malam hari. Di sini kami memiliki 5 narasumber yang dimana mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Narasumber pertama adalah narasumber dengan inisial AZN, mengatakan bahwa dirinya cukup memahami materi yang disampaikan oleh dosen dalam pembelajaran daring pada malam hari. Menurutnya, waktu yang tepat untuk perkuliahan daring adalah sore dan malam hari. Walaupun seperti itu, menurut narasumber pertama ini, pemahaman materi lebih bergantung pada bagaimana pemaparan materi oleh dosen. Sehingga menurut AZN sebagai narasumber pertama, perkuliahan daring malam hari ini hanya memberikan sedikit pengaruh pada konsentrasinya dan bukan merupakan suatu kendala yang besar.
Kemudian ada narasumber kedua, yaitu narasumber dengan inisial AY. Pada pembelajaran daring malam hari, AY menyebutkan bahwa dirinya sulit memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Menurut AY, waktu yang tepat untuk perkuliahan daring adalah pagi dan siang hari, dikarenakan baru memulai untuk beraktivitas. Menurut AY sendiri, dirinya sulit untuk fokus dan berkonsentrasi pada pembelajaran daring malam hari karena kondisi tubuhnya terlalu lelah karena telah beraktivitas seharian. Jadi, menurut narasumber kedua atau AY ini, perkuliahan daring malam hari dan kondisi tubuh sangat memberikan pengaruh pada pemahaman materi. Bisa di-next untuk narasumber berikutnya. Untuk narasumber ketiga dengan inisial VA menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk pembelajaran daring adalah jam 9 pagi, karena menurut VA, disitulah mahasiswa baru memulai beraktivitas. Pada sore atau malam hari, keadaan mahasiswa sudah suntuk dan lelah menurut VA. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman materinya. VA mengatakan bahwa pemahaman materi perkuliahan tergantung pada atmosfer serta kondisi pembelajaran yang dibawakan oleh dosen. Kemudian untuk narasumber keempat ada narasumber dengan inisial AM yang menyampaikan bahwa waktu yang nyaman untuk melakukan perkuliahan daring adalah sore atau malam hari. AM justru tidak mengalami kendala perihal konsentrasi dalam mengikuti kelas malam hari karena AM ini atau narasumber keempat ini merasa santai dan terbiasa dengan aktivitas malam hari. Kemudian AM ini menyampaikan bahwa pemahaman materi tidak bergantung pada jadwal kelas atau waktu pembelajaran daring, melainkan pada dosen yang mengajar dan menyampaikan materi perkuliahan. Kemudian ada narasumber terakhir, narasumber kelima dengan inisial MG. Untuk kelas malam, MG mengatakan bahwa dirinya mengalami sedikit kendala dikarenakan sudah terlalu letih dan sebelumnya sudah ada kelas di pagi dan sore hari. Terkait konsentrasi pada kelas malam, MG ini menegaskan bahwa agak lebih sulit untuk konsentrasi dikarenakan faktor terlalu letih dan ditambah MG secara pribadi memang agak sulit memahami materi selama pembelajaran daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Hasil perolehan data primer oleh kami melalui teknik wawancara menghasilkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Sebagian besar narasumber menyebut bahwa pagi hari dan siang hari merupakan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan pembelajaran daring, di mana kondisi rumah masih dapat dikatakan kondusif. Sedangkan untuk pembelajaran daring pada malam hari cenderung kurang kondusif karena rasa lelah setelah beraktivitas harian ataupun ada agenda lain yang bertepatan dengan pembelajaran daring pada malam hari. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala, karena pada dasarnya pemahaman materi ditentukan oleh pembawaan dari dosen atau pengajar itu sendiri. Next. Oke, berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran daring pada malam hari dapat menjadi alternatif bagi mahasiswa yang memiliki jadwal kegiatan pada pagi hari atau siang hari ataupun sore hari. Tingkat konsentrasi dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan pengajar dipengaruhi oleh pembawaan materi itu sendiri, sehingga pembelajaran daring pada kelas malam dirasa tidak berpengaruh pada pemahaman materi pembelajaran, meskipun mungkin terdapat beberapa kendala. Selain itu, rasa lelah yang dirasakan setelah melakukan aktivitas sebelum proses pembelajaran daring pada malam hari dilakukan juga tidak memberikan hambatan terhadap konsentrasi dan juga pemahaman materi yang disampaikan. Sehingga argumentasi kami atau hipotesis kami dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa pembelajaran daring pada malam hari dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi dan pemahaman materi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.